Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga hadirnya kita di sini sebagai ikhtiar dalam rangka mencari ilmu dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan. Di hari yang ketiga Ramadan, kita membahas mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam bagian yang kedua. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai identitas Nabi Nuh, yang mana ternyata nama asli beliau adalah Abdul Ghaffar bin Malik bin Mutawassilah bin Ahnuh. Nah, adapun penyebutan nama Nabi Nuh itu karena beliau meratapi dirinya sendiri. Karena naha yanuhu nuhan itu dalam bahasa Arab berarti meratapi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, berarti 950 tahun. Namun dari waktu yang banyak itu berabad-abad, hanya sedikit sekali yang beriman kepada Rasul, kepada utusan Allah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun tidak disebutkan jumlah sedikit itu berapa, namun para ulama ada beberapa pendapat. Di antaranya yang ikut beriman kepada Nabi Nuh itu hanya 13 orang. Ada juga yang menyebut 80 orang. Cuman intinya yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam itu sangat sedikit. Bahkan istri pertamanya dan putra terakhirnya pun ikut kafir dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Nabi Nuh itu adalah kaum yang pertama menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya memandang Nabi Nuh sebagai orang yang sesat. Kedua, mendustakan Nabi Nuh. Ketiga, mereka tidak mau beriman sebab Nabi Nuh itu sama seperti mereka. Kalau Nabi Nuh malaikat baru mau beriman. Tapi karena manusia biasa, makannya sama, minumnya sama, mereka tidak mau beriman. Kemudian mereka memperolok-olok Nabi Nuh bahwa yang mengikuti Nabi Nuh itu hanya orang-orang bodoh. Kemudian juga yang kelima, orang yang beriman kepada Nabi Nuh sejatinya menurut mereka tidak lebih baik dari mereka. Jadi satu, memperolok pribadi Nabi Nuh, yang menganggap Nabi Nuh itu sama seperti mereka.
Yang kedua, memperolok orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Disebutnya sebagai orang bodoh dan tidak lebih baik dari mereka. Artinya apa yang menjadikan perbedaan mereka beriman dengan saya yang tidak? Toh mereka masih tetap miskin, masih tetap derajatnya di bawah. Kemudian juga yang keenam, kaum Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman itu sebagai pendusta, tukang ngawadul, dan dilakukan terang-terangan, gitu ya. Dan yang ketujuh, mereka meminta Nabi Nuh mengusir orang-orang yang ikut kepada Nabi Nuh agar mereka beriman. Jadi mangga gitu, silahkan saya akan beriman asal usir orang yang beriman kepadamu. Nah, artinya mereka memandang tidak level kalau duduk bersama orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh. Nah, jadi memang batorul haq wa ghamtun nas. Mereka menolak kebaikan serta merendahkan manusia. Nah, bahkan kaum Nabi Nuh ini gitu ya, ketika beliau berdakwah, mereka itu tidak segan dan terang-terangan menutup kepalanya dengan baju serta menutupi telinga dengan jarinya, gitu. Jadi ditutupan cepil nanti. Bahkan mereka meninggalkan majelis dakwah Nabi Nuh sambil berlari dan menyebut Nabi Nuh pendusta. Si wadul, bari lumpat, gitunya. Dan semakin lama dakwah Nabi Nuh itu bukan semakin ringan, tapi semakin berat dan semakin sedikit yang beriman. Bahkan dari generasi ke generasi saling mewasiatkan untuk membenci dan menjauhi Nabi Nuh. Mereka berwasiat kepada anak-anaknya, ihdaru hadal majnun. Kade, hindarilah orang gila ini, yaitu Nabi Nuh. Fa innahu qad haddatsani abai, karena bapakku, kata mereka, pernah berkata kepadaku, anna halakan nasi ala yadi hada, bahwasannya binasanya manusia karena tangan orang ini. Jadi sumber kecelakaan Nabi Nuh itu. Fakanu yatawarathunal wasiyata bainahum, maka mereka saling mewasiatkan di antara mereka yang isinya untuk menjauhi Nabi Nuh. Kemudian di riwayat lain dijelaskan gitu ya, ada kaum Nabi Nuh yang mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, in ishta, kalau kamu hidup, wa muttu ana, dan aku mati, sudah meninggal, fahdhar hadza syaikh, maka berhati-hatilah kepada lelaki tua ini. Nah, jadi luar biasa sekali tantangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam, baik dari kalangan eksternal dalam arti di luar keluarganya, juga di kalangan internal di tengah-tengah keluarganya sendiri. Bahkan Nabi Nuh pernah dipukul sampai pingsan, kemudian juga dipukul sampai berdarah. Tetapi Nabi Nuh tetap berdakwah sirron wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.
naharon walailah, siang dan malam, soburon haliman, dengan sabar dan lemah lembut. Dan perlakuan kaum Nabi Nuh yang begitu sadis, kejam itu selantiasa disebutkan atau dihadapkan oleh Nabi Nuh dengan doa Rabbighfir liqaumi, ya Robku, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Nah, maka setelah dakwah berabad-abad, kemudian sambutan yang sangat pahit dari umat Nabi Nuh, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Nabi Nuh pernah dipukul, lalu digulung dengan hamparan dan dilemparkan ke rumahnya. Tengah heula, terus digulung gitu jika sushi atau jika naonnya, jika kebab. Digulung teras dialungkeun ka bumi gitu. Dan mereka memandang bahwa Nabi Nuh sudah meninggal. Nah, maka sebagai manusia biasa, Nabi Nuh merasa putus asa. Dalam arti, akankah kaumnya beriman? Dan ketika Nabi Nuh sudah putus asa, dalam arti bertanya-tanya tentang kaumnya, geus kurang kumaha gitu. Urang peuting diajak gitu. Soburon haliman, sabar, lemah lembut, kekeh petekeh gitunya, tetap dengan keyakinan mereka. Maka datang seorang laki-laki bersama anaknya. Dan ketika itu Nabi Nuh bersandar pada tongkatnya. Tiba-tiba laki-laki itu merebut tongkat yang sedang disandarinya, lalu dipukulkan kepada beliau hingga berdarah. Nah, jadi itek nu dipakai sarande dicokot gitu, tengel ke asa can kantosnya aya kiai nu keur nyarande dicanak gitu, tengelkeun balik dan di depan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki tersebut ingin mencontohkan kepada anaknya, beginilah harusnya kita memperlakukan Nabi Nuh. Nah, tidak boleh ada ampun. Berarti kalau sudah pakai tongkat menunjukkan bahwa Nabi Nuh sudah tua. Padahal kan secara adat lah gitu, belum agama, kepada orang tua harus menghormati. Ieu mah entong, teungel gitu. Maka Nuh berkata, Robbi, wahai Robku, qad tara ma yaf'alu bi ibaduka. Sungguh engkau telah melihat apa yang dilakukan hambamu kepadaku. Fa in yakun laka fihim hajatun, jika ada padamu kebutuhan gitu ya kepada mereka, fahdihim, maka berilah petunjuk. Wa illa, dan jika tidak, fasabbirni, maka berilah aku kesabaran, ila antahkuma, sampai engkau memberi hukuman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ilan Nuh, dan diwahyukan kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Nah, kan tadi Nabi Nuh meminta, ya Allah, kalaulah ada memang di antara umatku yang bisa beriman, maka berilah hidayah.
Dan langsung dijawab oleh Allah, lan yu'mina min qaumika, bahwa sekali-kali tidak akan ada di antara kaummu yang beriman. Fala tabtais bima kanu yaf'alun, karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian wasna'il fulka, dan buatlah bahtera itu bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wahyina, dan petunjuk wahyu kami. Wala tukhatibni, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku billadzina dzalamu, tentang orang-orang zalim itu. Sudah, jangan dibahas lagi mereka itu. Gitu ya. Innahum mughraqun, mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Nuh tetap berharap umatnya akan beriman. Tetapi kata Allah, tidak akan beriman. Tos waca, ayeuna mah nyieun parahu, dan jangan dibicarakan lagi. Mereka akan kami tenggelamkan. Nah, maka terjadilah dialog antara Nabi Nuh dengan Allah. Ya Rabbi wa ma fulka. Nah, berarti ketika itu belum ada yang namanya perahu. Wahai Allah, Rabbku, apa perahu itu? Allah menjawab, baitun min khosabin. Bahtera itu ialah baitun, rumah yang terbuat dari kayu. Yajri ala wajhil ma, yang mana berjalan, berlayar di atas permukaan air. Unji pihi ahla ta'ati, yang mana rumah di atas air, nah, bukan rumah panggung ya. Perahu itu digunakan untuk menyelamatkan ahli taatku. Jadi menunjukkan bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya, bahkan di luar nalar sekalipun. Nah, ketika itu belum ada perahu, Allah buatkan perahu. Wa ugriku ahla maksiat, dan akan aku tenggelamkan ahli maksiat. Nah, ini juga bukti bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah cepat atau lambat akan celaka. Bahkan dengan hal-hal yang di luar nalar dan kebiasaan. Kemudian bertanya lagi Nabi Nuh, wa ainal ma, di mana cairna? Dan teu aya cai di dia. Dalam arti tidak ada sumber air yang banyak. Inni ala ma asya'u qadirun, aku maha kuasa dengan apa yang aku kehendaki. Terakhir Nabi Nuh bertanya, ainal khoshabu. Nah, saya tahu perahu itu berlayar di atas air. Airnya Engkau yang maha berkehendak. Ayeuna ti mana tangkalna? Gitu nya. Da teu tiasa ku tangkal toge mah. Komo cenah ku korma mah hese. Mana kayunya? Nah, berarti tidak ada pepohonan yang besar di sana waktu itu. Agris asyajaro, maka kata Allah, tanamlah sebuah pohon. Maka diceritakan Nabi Nuh itu menanam pohon jati selama 20 tahun. Nah, jadi ai sim kuring mah baheula keur budak sim salabim sugan. Ayo Nabi Nuh buat perahu, ting gitunya, atau dalam hitungan hari. Ternyata dipelak heula tangkalna 20 tahun. Wah, berarti tetap ya harus berhadapan lagi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang mengganggu beliau.
Nah, artinya tetap di balik reward, hadiah dari Allah itu pasti harus ada juga ujian-ujian yang harus dilalui. Ai sakola manya kan diajar heula teras ujian, hari hirup mah ujian heula teras diajar. Nah, Nabi Nuh selama 20 tahun menunggu tangkal jati. Duka jati handap itu duka jati. Nah, setelah pohon itu cukup besar untuk dibuat perahu, Nabi Nuh pun memotongnya, mengeringkannya, dan merekayasanya. Nah, kemudian Nabi Nuh bertanya lagi, kumaha cara nyieuna? Tangkal tos aya, tos dituar, bagaimana cara membuatnya? Maka Allah menjawab, buat 3 bagian. Kepalanya seperti at-tawusu, merak. Jadi huluna cigah merak. Haluannya seperti at-tairu, burung. Dan ekornya seperti ad-diku, ayam jantan. Kepalanya seperti merak, haluannya seperti burung, dan ekornya atau ujung belakangnya seperti ayam jantan. Dan dibuat bertingkat. Cik ngadamel nyalira atau nganggo kontraktor. Nah, sendirian. Luar biasa. Keur mah nungguan 20 tahun tangkal jati. Abi ge nungguan pecai 100 hari ini lila. Gitu. Ya 20 tahun, Bu. Nah, lalu Allah menyuruh Jibril mengajarkannya dan agar dipercepat. Ia menyuruh tukang kayu. Nah, berarti ada ya tukang kayu untuk mengerjakannya, sedangkan anak-anaknya membantu untuk memahatnya. Panjangnya 600 siku, lebarnya 330 siku, tingginya 33 siku. Terdiri dari 3 tingkat. Tingkat bawah untuk binatang buas, tapi tak aya tireknya. Nah, tingkat bawah, tingkat tengah, bagian tengah untuk binatang melata, dan bagian atas untuk manusia. Gitu ya. Nah, ketika Nabi Nuh membuat perahu itu, kaumnya memperolok-olok Nabi Nuh. Wa yasnaul fulka, dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera. Wa kullama marra alaihi malaun min qaumihi, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, sakhiru minhu, mereka mengejeknya. Nanaonan eta aki-aki gitu. Nyieun parahu laut di mana? Gitunya. Di mana aya cai nyieun parahu beuki gel cenah eta aki-aki. Nah, ya qala intas khoru minna. Maka Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, fa inna naskhoru minkum kama taskhorun, maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Tingalikeun we gitu. Engke mah gitu nya. Kalian yang akan kami ejek, kalian yang akan kami sengsirikeun. Lihatlah siapa yang akan tertawa di akhir. Gitu. Bahkan mereka mengatakan sirta ba'dan nubuwati najjaron. Ari ente Nuh geus mah ngaku nabi, ayeuna jadi tukang kayu. Nah geus eureun jadi nabi. Eta si ustad. Nah jadi dagang.
Kapan jadi ustad? Eureun? Nah, kitu nya. Mun urang mah ayeuna. Ta'malu safinatan fil barri. Teu kahar ti ente manuh cenah. Membuat perahu di darat. Wa kaifa tajri? Kumaha bisa berlayar? Make keusik cenah kumaha? Nah, kitu nya. Nah, maka setelah selesai datang azab Allah, faro at-tanur, air memenuhi permukaan bumi. Nah, itu, maka perahu pun berlayar. Dan orang-orang yang di atas atau dalam perahu hanyalah hewan-hewan dan manusia yang beriman. Imam Ibnu Mandzur dari Qatadah menjelaskan bahwa perahu Nabi Nuh itu berlayar tanggal 10 Rajab. Nah, tanggal 10 Rajab dan berlayar selama 150 hari. Nah, berapa bulan, Bu? 3. 150 bagi 3 5 bulan. Nah, ini 5 bulan ngangkleung. Gitu ya. Di Pangandaran kayaknya mentas ke Pasir Putih lieur. Jadi 150 hari. Nah, gitunya berlayar dan berlabuh di bukit yang bernama Al-Jud. Bukit Judi. Pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika berlayar Allah berfirman waqala dan Nuh berkata irkabu fiha. Naiklah kamu sekalian padanya bismillahi majroha wa mursaha. Sebutlah nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Robku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, setelah berlabuh Nabi Nuh itu membangun 80 kampung. Ya. Dari 80 kampung itu menjadi bahasa sendiri. Artinya 80 bahasa. Dan satu kampung ke kampung lainnya tidak ada yang mengerti satu sama lain. Hanya Nabi Nuh yang dapat menerjemahkannya. Nah, jika avatarnya tapi ente. Jadi Nabi Nuh yang bisa bahasa tersebut. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Nuh. Nah, jadi setelah kaum Nabi Nuh tidak dapat dinasehati, tidak dapat diajak beribadah, berbuat kebaikan, malah mereka itu bosan, jenuh, dan bahkan menantang, meminta dibuktikan azab dari Allah itu. Geus gandeng lah Nuh. Mana cok azab teh? Nah, gitunya. Qala ya Nuh, mereka berkata, wahai Nuh, qad jadaltana, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantahan dengan kami. Jidal, debat. Geus bosen 850 tahun. 8 abad debat gitu. Fa aksarta jidalana, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu kepada kami. Urang kekeh embung, maneh kekeh hayang. Itunya apa kekeh. Fa'atina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Sok mana? Gitu. Maka mendengar pernyataan dari kaumnya itu, Nabi Nuh sudah merasa bahwa nasihatnya sudah tidak berguna lagi. Wala yanfa'ukum nushi,
dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku. In aradtu an ansaha lakum, nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, dialah Rabbmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ya, kalau itu inginmu, gitu ya. Nah, maka singkat cerita, perahu sudah dibuat, ya, seperti tadi dikisahkan. Kemudian juga air telah memancarkan, gitu ya. Kemudian Nabi Nuh memasukkan hewan-hewan sepasang, gitu, kecuali putranya yang enggan untuk beriman. Dan ketika perahu itu berlayar, gitu ya, di dalam gelombang yang sangat besar, anak Nabi Nuh berada di tempat yang jauh. Nuh memanggil putranya, wahya tajri bihim, dan bahtera itu berlayar membawa mereka, fi mauji, di dalam gelombang, kal jibali, laksana sebuah gunung yang kokoh. Jadi terbayang bahwa gelombang airnya sangat besar dan perahu itu seperti gunung. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zalin, dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayya, wahai anakku, jang, gitunya. Kadieu cenah gitunya, bari jauh. Irkab ma'ana, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Kadieu jang. Nah, itunya. Jadi saking sayangnya Nabi Nuh kepada putranya, pamajikanna mah diantep. Nah, panduannya istrinya satu kafir, satu beriman. Yang digero itu putranya, anaknya. Sini gitu. Tetapi anak Nabi Nuh malah mengatakan, qala, anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin, aku akan mencari perlindungan ke gunung, ya'simuni minal ma'i, yang dapat melindungi, memeliharaku dari air bah. Moal bapak deka gunung. Jika orangnya jang salat, lah naon salat, jang kadieu hayu ngaji, ah moal mah, gitu. Menolak, gitu. Maka Nabi Nuh berkata, la asimal yauma, yeuh jang, tidak ada yang dapat selamat pada hari ini min amrillah, dari urusan Allah, dari azab Allah, illa man rahimah, kecuali orang yang Allah berikan rahmat. Wahala bainahumal mauju fakana minal mugrikin, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Jadi mun dipilmkeun mah tenggelam gitunya. Maka jadilah anak itu minal mugrikin, orang-orang, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kemudian bagaimana cara Allah mendatangkan air di wilayah tersebut, bahkan di permukaan bumi seluruhnya? Nah, Imam As-Sawi menjelaskan bahwa Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Nah, simkuring ge tos 2 minggon, Jumat kamari jeung Jumat ayeuna, mios teh tos Jumatan. Tepira hujan di Cileunyi, wah teh lumpat bisi banjir di metro. Pirage hitungan jam banjir. Nah, gitu. Kamari sami deh gitu.
Ieu 40 wengi, 40 dinten. Luar biasa. Banjirna cigah kumaha nya. Ka metro mah bisa jalan tikus, komo motor mah. Ieu tidak bisa. Apalagi seperti Kan'an tadi. Moal bapak sa'awi ila jabalin. Dek naik gunung we. Ya simuni minal ma. Insyaallah. Munteu insyaallah. Dah ke gunung ge cenah bakal salamet. Jang dek ka mana? Bade amang mah salat heula. Lah engke we di jalan. Nya we salat di jalan, katabrak we. Nah, maka seperti itu. Kemudian selain hujan 40 hari 40 malam, air juga keluar dari dalam tanah. Gitu ya. Jadi hujan dari langit, bumi memancarkan air sehingga bertemu kedua air itu untuk satu urusan min amrillah, urusan Allah. Maka Nabi Nuh diangkut dengan bahtera yang dibuat dari papan jati gitu ya, dan paku berlayar dengan pemeliharaan Allah. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamirin, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dibuka pantau langit. Nah, jadi sanes dikucurkeun, sanes dikocorkeun, ngucur mah cret-cret, kucur mah cur, ieu mah dibahekeun. Kitu nya cai teh. Dina hujan teh segede kieu teh. Nah, katanya. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Nah, di rorompok mah hayang cai teh 10 meter. Ieu mah bijil sorangan. Kitu nya. Faltaqa ma'u ala amrin qad qudira, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusurin, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Tajri bi ayunina jazaan liman kana kufiro, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Nah, nu ieu disalamatkeun, nu itu dilelepkeun. Nah, gitunya. Nah, maka air pun mencapai atas gunung. Jadi sanes dugi ka jandela deui. Gunung teh laput menurut Imam As-Sawi. Bahkan saat air meluap, seorang ibu dari bayi yang masih kecil sangat takut terhadap keselamatan anaknya. Ia sangat mencintai anaknya. Ia keluar dan naik ke gunung. Air sampai 1/3 naik lagi. 2/3 naik lagi. Terus naik sampai ke puncak gunung. Ternyata air itu terus naik, dan anak itu diangkat. Jadi manehna geus laput, budak teh diangkat ka luhur, tetapi air pun menenggelamkan keduanya, termasuk anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Pakana minal mugrokina, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kemudian Allah menyuruh bumi untuk menelan air dan langit untuk berhenti hujan, dan selamatlah Nabi Nuh sampai di bukit Jud. Wakila yal ardu ibla'i ma'aki, hai bumi telanlah airmu. Yas sama'u aqli'i, dan hai langit berhentilah. Wa ghidal ma, dan air pun disurutkan. Wa qudiyal amru, dan perintah pun diselesaikan. Wastawat ala judi,
wakilabu dan liqaumiz zalimin. Maka bahtera itu berlabuh di atas bukit judi dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Nah, tapi ketika anak Nabi Nuh itu diazab, Nabi Nuh tetap mencintai anaknya. Wa nada Nuhun rabbahu, dan Nabi Nuh berseru kepada Rabb-Nya sambil berkata, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Tetapi Allah menjawab apa? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, dia itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu solihin. Dia beramal tidak soleh, tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu meminta, bertanya tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka Nabi Nuh pun meminta maaf. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Wa illa tagfirli wa tarhamni ukin minal khasirin. Maka jika engkau tidak memberi ampun dan tidak memberikan belas kasihan, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Maka Nabi Nuh pun Allah menyuruh Nabi Nuh untuk turun dari perahu ke bumi dengan keselamatan. Qila ya Nuh ihbit bisalami minna. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, wa barakah, dan penuh keberkahan, alaika, dari kami atasmu, wa ala umamin, dan atas umat-umat, miman ma'aka, dari orang-orang yang bersamamu. Wa umamun sanumati'uhum, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka. Summa yamassuhum minna adzabun alim, dan ada pula umat yang mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Nah, di sini kata Imam Ibnu Jauzi menyebutkan kata barokah, yaitu Nabi Nuh menjadi bapak bagi manusia seluruhnya. Karena semua keturunan manusia hari ini berpangkal kepada Nabi Nuh. Tetapi akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah umat yang diberi rahmat. Yang kedua umat yang diazab. Jadi tetap gitu ya, dari umat atau keturunan Nabi Nuh itu akan ada yang dirahmati Allah, ada pula yang diazab. Ya tentu diazab karena tidak beriman kepada Allah. Maka yang terakhir, pelajaran ibrah hikmah dari kisah Nabi Nuh itu ditutup di surah Hud ayat ke-49. Tilka min anba'il ghaibi. Ini adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib. Nah, artinya sebelum Nabi Muhammad, kaum Quraisy itu tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh yang sebenarnya. Nuhiha ilaika, yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, ma kunta ta'lamuha, tidak pernah kamu mengetahuinya, wala qaumuka, dan tidak pula kaummu, min qabli, sebelum ini. Hadza min qabli hadza, sebelum ini.
Fasbir, maka bersabarlah, innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di pertemuan pertama dijelaskan bahwa di antara fungsi kisah di dalam Al-Quran adalah untuk menguatkan dada Nabi Muhammad SAW di tengah gempuran kepahitan, kesulitan dakwah yang dihadapi oleh beliau. Bahwa inna akibata lil muttaqin, bahwa sudah menjadi sunnatullah, setiap nabi pasti akan mendapatkan penolakan, tantangan, rintangan, cacian, ejekan, bahkan juga penyiksaan. Dan juga sudah menjadi sunnatullah yang mengikuti nabi yang pertama kali itu pasti orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Juga sudah menjadi sunnatullah bahwa pemimpin-pemimpin kaum yang didakwahi itu pasti akan menolak dengan keras. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Allah menghibur Nabi Nuh bukan dengan kisah fiktif, bukan dengan dongeng menjelang tidur, tapi Allah menghibur Nuh langsung dengan kisah nyata yang sangat detail dan bahkan di luar nalar. Di zaman Nabi Nuh tidak ada pohon, Allah buatkan atau tanamkan atau hidupkan sebuah pohon. Di zaman Nabi Nuh tidak ada air yang besar, yang luas, Allah datangkan air. Di zaman Nabi Nuh belum ada teknologi membuat perahu, Allah kirimkan Jibril untuk mengajarkan. Nah, begitupun engkau wahai Muhammad, mudah bagi Allah untuk menenggelamkan, menghancurkan kaum kafir. Tetapi kalau mudah dalam arti tidak ada tantangan, apa pelajaran yang bisa didapat? Maka ibrah bagi kita semua, yang pertama dalam berdakwah hendaklah kita semua bersabar terhadap cacian, ejekan. Geus we cenah ulah ngomongkeun bid'ah wae, ulah ngomongkeun perbedaan wae, geus we urang mah Islam. Tos we Quran Sunnah, ulah asup jam'iyah. Nah, disangkana nu jam'iyah teh teu Quran Sunnah. Gitu. Terus begitu. Disangkana damai itu pasti benar. Baik itu pasti benar. Tapi ternyata baik dan tidak itu tergantung Allah dan Rasul. Maka ketika kita menyampaikan, hendaklah bersabar. Kemudian yang kedua, sejatinya tidak mudah mengajak orang kepada jalan yang benar. Karena seseorang itu lebih cenderung cinta kepada kemaksiatan. Kantos didugikeun ku simkuring. Lamun jamaah Ibnu Hajar di Piwarang kempel jam 3 subuh. Hayu urang kajian jam 2. Nah, sarumping moal. Nah, aya kan hiji 2. Tapi eta ge datangna jam 4. Nah. Tapi lamun di Piwarang hayu urang ka Pangandaran. Nah, jam 1, jam 11 geus narangtring. Bahkan orang yang bukan jamaah Ibnu Hajar juga datang. Gitu. Hal ini menunjukkan bahwa orang itu cenderung lebih suka. Bukan berarti Pangandaran maksiat, bukan. Tapi kepada hal-hal yang bersifat duniawi, orang itu lebih cinta daripada hal-hal yang bersifat ukhrawi, keakhiratan. Jadi amalan surga itu dibenci, amalan neraka dicintai, disukai. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk berdakwah, mengajak. Nah, karena dakwah itu bukan tanggung jawab ustadz, kiai, atau dakwah itu sekedar berbicara di depan forum. Bukan, dakwah itu luas maknanya. Maka jangan pernah berhenti. Tugas kita hanya
menyampaikan urusan hidayah pada Allah. Nah, jelema teh geus dibere duit, dibere beas, dibere sarden, geus puguh dibere makalah buku, nah teu salat keneh. Tah, keunda hidayah mah urusan Allah. Yang keempat, ini yang berat, tidak mudah mengajak keluarga sendiri ke jalan Allah. Nah, tad cenah eta budak bangor ai ustad dakwah wae. Heuda hate budak lain milik bapakna. Nah, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keluarga yang tidak seiman seagama dipandang bukan keluarga dalam agama. Dan sekali-kali walaupun punya ikatan nasab, ketika mereka tidak beriman, maka kita tidak bisa menyelamatkan keluarga kita dari azab Allah. Yang keenam, kecintaan di dunia, harta di dunia tidak akan pernah menyelamatkan kita dari azab Allah. Yang ketujuh, kita semua harus tetap mempertahankan agama sekalipun zaman sudah tidak beragama. Kita harus istiqomah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan maksiat. Bila kita merasa lemah iman, maka harus memaksakan minimal yang wajib dulu. Tetapi kalau ingin memperlembut hati, sehingga mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, maka biasakan, paksakan untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan sebagian amalan-amalan mubah yang tidak bermanfaat. Demikian, karena sudah jam 9 gitu ya. Ibu-ibu mau ke pasar. Insya Allah kita bertemu kembali di Sabtu yang akan datang, menjelaskan kisah-kisah yang lain yang ada dalam Al-Quran. Demikian kuliah subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga hari ini lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.